Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, masih ketemu sama saya Bulan di Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap di mata kuliah Akuntansi Dasar. Kita masih ada di sesi yang ketiga yaitu persamaan akuntansi dan ini sudah masuk ke video part 4. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan akuntansi, kita harus tahu dulu bedanya biaya dan juga beban. Kalau biaya itu diartikan sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Sedangkan beban itu adalah penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau penyusutan nilai aktiva. Nah, kalau biaya ini digunakan dalam penyusunan neraca, biasanya berupa biaya yang belum terpakai dan dianggap mampu memberi manfaat. Sedangkan kalau beban, beban itu nantinya akan masuk ke laporan rugi laba sebagai pengeluaran yang telah terpakai dan tidak memberi manfaat di masa depan karena biasanya sudah habis gitu di bulan ini atau di tahun ini. Kemudian biaya memiliki periode akuntansi lebih dari 1 tahun karena dianggap sebagai pengeluaran modal, sedangkan beban itu memiliki periode akuntansi kurang dari 1 tahun karena diambil dari pengeluaran pendapatan. Akun biaya memiliki pengeluaran yang biasanya jumlahnya besar ya, sedangkan kalau beban itu jumlah pengeluarannya relatif lebih kecil. Nah, untuk contohnya, contoh akun biaya PT Abadi Jaya membeli sebuah mobil untuk mempermudah perjalanan bisnis karyawannya. Mobil ini memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun. Berarti ini akan ada biaya penyusutan mobil sebesar 5 tahun. Berapa rupiahnya nanti dihitung sendiri. Tetapi masanya adalah 5 tahun. Karena di sini ada penjelasan bahwa mobil ini memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun. Berarti ya 5 tahun gitu. Kalau 7 tahun nanti pembaginya ada 7 tahun. Oke ya, nanti dibahas lebih detail lagi terkait dengan biaya penyusutan. Kemudian kalau beban. Contohnya sama di PT Abadi Jaya dan melekat pada pembelian mobil. Tetapi yang disebut dengan beban yang untuk terkait dengan mobil ini adalah beban bahan bakar, kemudian perawatan rutin setiap bulannya. Karena apa? Kuncinya adalah kurang dari 1 tahun. Paham ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal nih, biaya gaji, biaya eh, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air. Nah, itu biaya atau beban. Meskipun banyak orang yang mengatakan itu tulisannya biaya, tetapi teman-teman harus ingat bahwa di bawah 1 tahun itu kategorinya beban. Paham ya? Maka nanti penjurnalnya adalah beban gaji karyawan, beban gaji supir, beban listrik, beban gaji, beban air, kemudian beban telepon. Nah, itu nanti kategorinya adalah beban. It's okay kalau ada orang yang bilang biaya gaji, biaya listrik, nggak masalah. Teman-teman nanti tetap menjurnalnya sebagai beban gitu ya, beban gaji, beban listrik atau biaya gaji, biaya listrik itu nggak masalah, tapi tetap perlakuannya seperti beban, mengurangi pendapatan atau nanti akan berpengaruh terhadap sisi bagian pendapatan dan juga nanti akan berpengaruh terhadap modal. Begitu ya teman-teman ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan lihat ke dalam soal. Jadi jangan ada lagi yang bingung nanti, Bu, ini kok tulisannya biaya, tapi ini eh, listrik, gak masalah gitu. Karena pemahaman orang berbeda-beda karena memang di bahasa Inggrisnya adalah expense ya. Nah itu expense sama cost itu kadang-kadang suka nyaru gitu. Jadi nggak masalah teman-teman. Yang penting sudah tahu kalau yang di bawah 1 tahun itu masih kategorinya beban. Oke, kita masuk ke dalam soal. Nah ini adalah persamaan akuntansi. H sama dengan U tambah M. Sesimpel itu sebetulnya. Harta sama dengan utang dan modal. Paham ya? Utang plus modal sama dengan harta. Harta itu ada di sisi aktiva atau aset. Utang dan modal ini ada di sisi pasiva. Oke? Aktiva harus sama dengan pasiva. Jadi nanti
Kenapa teman-teman tadi harus tahu apa itu aja, apa saja itu harta yang termasuk kategori harta? Karena ini nanti teman-teman harus bikin breakdownnya harta, piutang, perlengkapan, peralatan, kemudian kendaraan, bangunan, tanah. Ini masih kategorinya harta. Oke ya, sedangkan kalau bagian utang itu bisa utang jangka pendek atau jangka panjang. Utang jangka pendek itu adalah utang-utang yang lancar seperti utang dagang. Nah, kalau utang jangka panjang, utang kepada bank itu atau utang kepada PT yang memang jumlahnya besar, durasinya lama. Nah, itu masih kategori utang jangka panjang. Nah, ini mau jangka panjang atau jangka pendek, pokoknya di sisi pasifa. Kemudian modal. Modal itu apa saja ya? Modal perorangan, setoran modal awal dari pemilik, kemudian tambahan setoran modal, kemudian ada pendapatan, beban, dan juga dividen. Juga prive itu nanti akan berpengaruh terhadap modal plus minusnya. Nah, ini laba ditahan juga masih kategori akan berpengaruh terhadap modal. Oke, paham ya? Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu apa? Aktiva itu harta. Hartanya apa saja? Ini dan lain-lain. Ini masih ada yang lain-lain juga. Kemudian pasiva itu apa? Pasiva itu adalah utang plus modal. Utangnya ada banyak jenis utang-utangan, kemudian ada juga banyak kegiatan yang berpengaruh terhadap modal. Nanti akan berpengaruh di sisi sebelah kanan ini. H sama dengan utang plus modal. Harta sama dengan utang plus modal. Di sini bertambah, di sini harus ada yang bertambah. Pokoknya nggak boleh beda. Kalau di sini nambahnya 100, di sini di sisi sini harus ada yang nambah 100. Kalau di sini ada yang berkurang 100, di sini harus ada yang berkurang 100. Gitu ya. Pokoknya ini H sama dengan posisinya. Di bagian sini harus sama dengan bagian sini. Oke ya, nanti kita akan melihat ke soal-soal seperti apa. Nanti teman-teman harus fokus ke bagian kas. Jadi nanti kalau ada baca soal, kira-kira itu akan berpengaruh tidak terhadap kas. Itu kuncinya. Jadi kunci awalnya untuk mempermudah kalian menjurnal itu lihat dulu dari soal itu nanti akan berpengaruh atau tidak terhadap kas. Kalau berpengaruh, nanti kasnya itu di sisi debit apa di sisi kredit. Gitu ya. Oke, kita tutup dulu biar nanti teman-teman bisa fokus ke soal contoh soal. Nanti setelah contoh soal nanti kalian juga harus bikin juga laporan versinya kalian sendiri nanti ya. Kita lihat apakah kalian sudah paham atau tidak ya. Pokoknya intinya persamaan dari akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Sisi kiri bagian aktiva harus sama dengan pasiva, sisi sebelah kanan. Pasiva itu tadi apa? Utang plus modal. Paham ya? Ini pokoknya sudah kunci. Ini sepertinya simple, tetapi pada saat kalian nanti baca soal, biasanya suka kelibet-libet. Tapi nggak masalah. Dengan kalian sering baca soal, kemudian sering latihan, maka nanti kalian akan lebih siap dan lebih tepat pada saat kalian menjurnal. Oke, saya tutup dulu biar nanti kita lanjutkan di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya ya.